Halo, Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Lady Sarah, dokter di Rumah Sakit Sareguya Banjarmasin. Hari ini kita akan membahas tentang asma dan tips pada penderita asma. Pertama, kita harus mengenali dulu apa itu asma. Asma merupakan penyakit pada peradangan saluran nafas kronis. Peradangan ini menyebabkan penyempitan pada saluran nafas yang akhirnya menimbulkan gejala-gejala di saluran nafas seperti sesak nafas, nyeri atau wheezing, batuk, serta dada terasa berat seperti terikat. Ada beberapa faktor. Pertama, faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan faktor yang diturunkan dari keluarga, yaitu seperti dari ayah atau ibu yang mengidap asma, akhirnya anaknya juga terkena asma. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini disebabkan oleh paparan alergen. Bisa juga karena musim atau cuaca. Dan faktor berikutnya yaitu adanya infeksi saluran nafas yang akhirnya memicu terjadinya asma. Yang terakhir, aktivitas serta stres emosi juga bisa menimbulkan asma. Setelah mengetahui faktor penyebab dan pencetus dari asma, kita harus ketahui bahwa dari faktor-faktor ini, paparan alergen ini paling sering menyebabkan asma. Kita harus tahu apa saja paparan alergennya. Yang pertama, yaitu tungau atau debu rumah. Jadi kebersihan rumah itu harus dijaga. Jadi kalau kasur harus selalu dibersihkan, kemudian misalkan di dalam rumah ada karpet, itu juga jangan lupa dibersihkan karena bisa menimbulkan banyaknya debu-debu di situ. Kemudian yang kedua, serbuk bunga. Serbuk bunga juga bisa memicu terjadinya asma. Yang ketiga, hewan peliharaan. Apabila penderita asma mempunyai hewan peliharaan, maka itu harus dihindari ya, seperti bulu kucing, bulu kancing. Kalau bisa, jangan. Kemudian yang keempat, itu asap rokok. Asap rokok terus-menerus terpapar bisa memicu timbulnya asma. Makanan alergen yang kelima yang perlu diketahui yaitu makanan dan obat-obatan. Makanan-makanan ada tertentu yang bisa memicu timbulnya asma. Jadi harus dipahami dan dikenali makanan apa saja itu yang bisa menimbulkan alergi. Obat-obatan juga ada beberapa obat yang bisa menimbulkan alergi. Misalkan antibiotik tertentu yang akhirnya memicu asma. Setelah kita tahu paparan alergennya apa aja, tentunya kita harus mengenali tanda dan gejala dari asma. Jadi, seperti yang tadi disebutkan, ada beberapa tanda dan gejala asma. Yang pertama, sesak nafas. Ya, tentu saja asma ini identik sekali dengan sesak nafas. Yang kedua, ada suara bunyi atau wheezing. Jadi, suara nafasnya itu berbunyi. Pada kasus asma berat, tanpa didengar dengan stetoskop akan terdengar khas sekali bunyinya. Yang ketiga, ada batuk. Batuknya bisa batuk berdahak, paling sering sih batuk berdahak. Yang keempat, biasanya adanya hambatan dalam aktivitas karena sesak nafas, jadi pasien-pasien asma ini susah atau sulit beraktivitas. Yang kelima, biasanya pada asma ini terjadinya pada malam hari atau menjelang ke pagi atau dini hari. Untuk pengobatan asma yang perlu diketahui yaitu kita perlunya pencegahan. Pencegahannya seperti apa? Yaitu menghindari faktor pencetus. Ingat, menghindari faktor pencetus. Faktor pencetusnya apa saja? Seperti paparan alergen yang sudah disebutkan tadi. Jadi itu membantu sekali dalam pengobatan asma. Jadi selama menghindari faktor pencetus, namun kadang asma tetap saja bisa kambuh. Nah, apabila asma kambuh, tentu saja perlu obat-obatan. Dan obat-obatan apa saja yang bisa kita siapkan atau diperlukan pada saat serangan. Jadi prinsip dari asma ini ada dua. Satu, obat untuk pereda atau reliever. Yang kedua, yaitu untuk pengendali atau controller. Jadi para penderita asma harus paham dan mengenali mana obat untuk pereda, mana obat untuk pengendali atau controller. Jadi untuk pasien pada serangan akut, mana yang akan kita pakai obat-obatan. Jadi, pada penderita asma harus paham dan mengenali mana obat-obatan yang akan digunakan. Pada pengobatan asma perlu diketahui beberapa faktor supaya keberhasilan pengobatan asma ini dapat kita capai. Pertama, faktor ketepatan. Ketepatan ini apa? Jadi bisa tepat dalam penggunaan obat-obatan. Ada penderita asma yang menggunakan obatan-obatan inhaler, kita harus tahu cara menggunakannya. Jadi jangan sampai salah.
Kemudian faktor ketaatan. Ketaatan penggunaan ini dapat mengendalikan terjadinya asma. Jadi harus paham itu faktor ketepatan dan ketaatan dalam penggunaan obat. Apabila penderita asma masih bingung atau tidak paham mengenai obat-obatan yang akan digunakan, mana yang peredam, mana yang pengendali asma, baiknya tanyakan ke dokter atau tenaga profesional lainnya. Tujuan pengobatan asma yaitu capai asma yang terkontrol. Ingat, asma yang terkontrol itu bisa kita dapatkan dengan ketepatan dan ketaatan dalam pengobatan asma. Nah, apabila asma ini terkontrol, tentunya penderita asma dapat melakukan aktivitas hidup secara normal, tidak ada hambatan sama sekali. Itu harapannya. Tips untuk penderita asma jika kamu memiliki asma. Yang pertama, ingat menghindari faktor pencetusnya. Jadi paparan alergen apa yang sudah tadi disebutkan itu harus dipahami betul-betul. Kalau bisa dicegah. Oke. Yang kedua, memahami dan tahu obat-obatan yang akan digunakan. Mana untuk pereda asma, mana untuk pengendali asma. Itu harus dipahami. Yang ketiga, pada penderita asma, melakukan aktivitas reguler itu wajib dan harus sesuai dengan kemampuannya, jangan terlalu diporsir. Kalau diporsir malah takutnya memicu asma itu. Yang keempat, makan makanan yang sehat dan harus pahami dan kenali makanan apa yang bisa menimbulkan alergi. Jadi bisa kita hindari. Yang kelima, menurunkan berat badan bagi penderita asma yang obesitas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.